Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik terus memadati stasiun Bandung untuk mudik menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. KAI Daob 2 Bandung sudah menjual lebih dari 260.000 tiket selama musim mudik. Menurut sejumlah penumpang, meski sempat kesulitan untuk mendapatkan tiket kereta api, namun mereka tetap memilih jasa transportasi kereta api untuk menghindari macet. Diprediksi puncak arus mudik di stasiun Bandung akan terjadi pada Rabu esok, mengingat sudah memasuki libur Nyepi dan libur Lebaran. Kebumen, terus tapi berhentinya di stasiun Gombong. Stasiun di Gombong. Iya. Itu rencana berapa lama mudiknya tadi? Kayaknya hampir 2 mingguan. Hampir 2 minggu. Kenapa milih mudik hari ini sih, Teh? Karena dapat tiket hari ini. Susah, kendala gitu waktu tadi malam tuh kan, tiba-tiba aplikasinya error, terus dibantu sama kakak dipesenin kayak gitu. Akhirnya bisa dapat waktu tadi subuh gitu dapatnya. Tujuannya kemana? Ke Karawang. Karawang. 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi arus mudik roda 4 yang melalui ruas tol Palimanan Kanci mulai menunjukkan peningkatan. Namun arus kendaraan menuju ke Jawa Tengah masih lancar. Arus lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci siang ini terpantau ramai lancar. Namun di kilometer 207 arus kendaraan mulai menunjukkan peningkatan. Sementara kendaraan yang masuk ke rest area kilometer 207 juga belum menunjukkan antrean. Korlantas Polri bersama Ditlantas Polda Jabar telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Lonjakan pemudik terjadi di Pelabuhan Makassar, mayoritas pemudik akan bertolak ke Surabaya dan Jakarta. Kepala Cabang Pelni Makassar, Darman, mengatakan puncak arus mudik melalui kapal laut diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran. Namun berdasarkan data sementara, lonjakan penumpang sudah mulai terlihat sejak 11 Maret 2026. Secara keseluruhan, sejak 1 hingga 15 Maret 2026, Pelni mencatat 19.193 penumpang telah berangkat dari Makassar menuju berbagai daerah. Adapun tujuan pelabuhan favorit para pemudik dari Makassar antara lain Surabaya, Bau-Bau, serta Bima. Arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang juga terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Sejumlah kendaraan sumbu 3 masih ada yang nekat melintas. Padahal dalam SKB yang dikeluarkan mulai 13 Maret 2026, selama mudik Lebaran, kendaraan besar khususnya sumbu 3 dilarang melintasi jalan tol. Kini petugas akan memberi peringatan secara tegas, mengeluarkan kendaraan sumbu 3 ke jalan arteri. Petugas meminta para pemudik mematuhi aturan lalu lintas dan tidak berhenti di bahu jalan tol karena rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Lima hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemudik motor terus memadati ruas Jalan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Ribuan pemudik sepeda motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Antrian kendaraan terjadi di beberapa titik dari arah Jakarta menuju jalur Pantura. Meski cukup padat, kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi pemudik motor untuk menghindari terik matahari pada waktu siang. Mereka sengaja memilih mudik menggunakan sepeda motor lantaran dapat meminimalisir waktu perjalanan serta ongkos. Sementara diprediksi puncak arus mudik di ruas Jalan Raya Kalimalang akan terjadi pada H-3 Lebaran mendatang. Sementara itu hingga Minggu malam suasana arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat terus mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa. Ribuan pemudik motor terpaksa harus terjebak kepadatan lantaran harus berbagi giliran dengan pengendara warga lokal.
Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon disiagakan untuk pengaturan arus lalu lintas. Sementara itu pemirsa, calon penumpang mulai memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Mereka akan menuju kampung halaman, terutama tujuan Jawa Tengah dan Sumatera. Setiap sudut ruang tunggu dan loket tiket di dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat dipadati ribuan calon pemudik dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tak hanya membawa keluarga dan teman, para calon pemudik ini juga membawa barang bawaan yang cukup banyak dan berukuran besar. Miranda, salah satu calon pemudik tujuan Palembang, baru bisa pulang kampung lantaran baru mendapatkan cuti libur dari tempat kerjanya. Ia mengeluhkan kenaikan harga tiket sekitar 40% dari Rp500.000 menjadi Rp750.000. Harga tiketnya seperti apa, Mbak? Udah naik belum? Udah naik, udah melonjak naik ini. Dari berapa ke berapa? Ini dapat tiketnya harga 750. 740. Sebelumnya emang kalau hari biasa berapa tuh, Mbak? Hari biasa 550 lah, sekitar segitu. Naik berapa tuh, Pak? 200 apa? Iya, naik 200 setengah lah. Ini keberatan nggak, Pak, dengan kenaikan harga ini? Ya lumayan sih buat kita yang mau pulang kampung mah. Sementara Kepala Terminal Kalideres, Nur Prasetyo, mengungkapkan terjadi peningkatan 40% penumpang dibanding hari biasa. Lebih dari 1.700 calon pemudik sudah diberangkatkan. Di mana data kemarin di H-7 terpantau sudah 1.779 orang yang berangkat melalui Terminal Bus Kalideres. Pemudik rata-rata tujuannya paling banyak itu ke Jawa Tengah, berikutnya itu ke Sumatera, lalu ke Jawa Barat. Guna mengantisipasi lonjakan calon pemudik, pihak Terminal Bus Kalideres akan mengerahkan 70 bus bantuan yang telah disiapkan untuk mengangkut calon pemudik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, hingga Minggu malam Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih dipadati penumpang yang akan mudik. Rute Indonesia Timur menjadi pilihan para pemudik di penerbangan malam hari. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam masih dipadati calon penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat H-6 jelang Hari Raya Idul Fitri, tren peningkatan jumlah penumpang terus terjadi. Bahkan pada hari ini diperkirakan mencapai 174.023 penumpang. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.159 penerbangan atau naik 28% dibandingkan hari biasa. Jumlah ini belum termasuk extra flight yang diajukan oleh maskapai. Puncak arus mudik diprediksi pada H-3 Lebaran atau tanggal 18 Maret 2026. Pada musim Lebaran ini tiket pesawat mengalami kenaikan mencapai 30%. Di hari ketiga operasi ketupat 2026, 25% kendaraan pemudik telah meninggalkan Jakarta. Sementara 75% lagi atau 3,2 juta kendaraan perlahan akan mulai meninggalkan Jakarta hingga puncak arus mudik 17 dan 18 Maret 2026. Arus mudik Lebaran 2026 sudah dimulai, sejumlah ruas jalan sudah dipenuhi kendaraan pemudik. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut pada hari ketiga operasi ketupat 2026 hingga Minggu sore, kondisi arus lalu lintas masih dalam taraf landai. Namun untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, aparat kepolisian telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas seperti kontraflow hingga buka tutup jalur. Nanti akan dilakukan parameter-parameter manajemen lalu lintas, baik itu one way dan kontraflow. Diawali dari kontraflow lajur 1 dengan parameter tadi sudah dijelaskan 5.500 1 jam berturut-turut kendaraan melintasi arah ke Transjawa. Yang kedua, 1 jam kedua berturut-turut 6.400 baru kontraflow lajur 2. Baru nanti kita akan eksekusi apakah harus dilakukan one way sepenggal tahap pertama.
Hingga Minggu sore, 25% kendaraan sudah meninggalkan Jakarta, artinya ada 75% atau 3,2 juta pemudik akan keluar dari Jakarta, sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 17 dan 18 Maret mendatang. Operasi Ketupat akan berlangsung dari 13 hingga 25 Maret mendatang. Dalam Operasi Ketupat 2026, aparat kepolisian tidak hanya ditempatkan di berbagai titik arus mudik, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat membeli tiket mudik. 10 calon pemudik di Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah tertipu tiket palsu. Barcode tiketnya tidak terbaca sistem hingga terpaksa membeli tiket baru. Nasib malam dialami 10 calon pemudik tujuan Surabaya ini yang menjadi korban penipuan di Pelabuhan Sampit, Kota Waringin Timur. Tiket KM Kirana 3 yang mereka beli ternyata palsu. Penipuan terungkap saat korban hendak check-in di pelabuhan. Petugas tidak dapat memproses keberangkatan karena barcode tiket yang dikirim melalui pesan singkat WhatsApp tidak terbaca oleh sistem. Dari 10 korban, 7 diantaranya akhirnya terpaksa membeli tiket baru agar tetap bisa berangkat. Sementara 3 lainnya gagal berangkat sesuai jadwal. Kan mau check-in katanya petugas di sini kan nggak bisa masuk. Pak, kalau boleh tahu beli tiketnya udah berapa lama, Pak? Sudah sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Harganya, Pak? Oh, ini 480. Dari mana Pak kalian dapat beli tiketnya tuh di mana? Aplikasi atau dari Facebook? Kan biasanya kan dari teman tuh kan pernah beli sama orang itu kan. Jadi kita ikut teman itu kan gitu. Pak, biasanya memang tiap tahun beli sama teman atau baru pertama tahun ini, Pak? Baru pertama. Biasanya ke kantor kan kita kan jauh gitu kan kemarin kan. Dari kejadian ini, masyarakat diingatkan agar lebih waspada dengan membeli tiket di agen resmi atau melalui situs web resmi perusahaan untuk menghindari calo maupun penipuan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa, iNews melaporkan. Pemirsa, malam ini menjadi jelang puncak arus mudik 2026, gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi mendominasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Gerbang tol Cikampek Utama pagi ini masih terpantau ramai lancar dan belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Namun lonjakan kendaraan diprediksi mulai terjadi pada siang hingga malam nanti lantaran banyak perusahaan yang sudah memberlakukan cuti lebaran secara bersamaan. Pemudik di Pelabuhan Merak, Banten sejak pagi hingga siang ini masih normal. Pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, bus maupun penumpang perorangan belum menunjukkan antrean signifikan. Volume kendaraan pemudik yang keluar dari Jawa menuju Sumatera mulai meningkat di area Pelabuhan Merak, Banten. Sedikit meningkat dibandingkan minggu kemarin. Namun kendaraan para pemudik yang menunggu kedatangan kapal untuk menyeberang menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih terhitung normal. Kepadatan di Pelabuhan Merak diperkirakan baru akan berlangsung pada malam hingga dini hari. Untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak arus mudik, ASDP bersama pihak kepolisian menyiapkan sejumlah skema pengaturan lalu lintas. Di antaranya adalah penerapan delaying system, buffer zone atau kantong parkir, dan single tiket. Ya, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik 2026 sudah ada rekan kami Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama dan Salam Pulungan di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di sana? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa terkait dengan situasi lalu lintas pada siang ini terpantau masih ramai lancar di gerbang tol Cikampek Utama. Namun meskipun masih terpantau ramai lancar, namun volume kendaraan bisa dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu ini cukup meningkat. Bahkan data yang kami dapatkan pada kemarin saja dalam satu hari semenjak diberlakukannya diskon tarif tol sebesar 30%, ini sudah ada lebih dari 168.000 kendaraan dalam satu hari yang menuju ke arah tol Trans Jawa. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk
diskon tarif tol sendiri ini berlangsung selama 2 hari mulai kemarin sampai dengan saat ini, dan hari ini merupakan hari terakhir diskon tarif tol berlaku. Namun belum diketahui juga apakah nanti akan ada perpanjangan atau tidak, mengingat untuk arus mudik sendiri puncaknya akan berlangsung dari hari ini sampai dengan tanggal 18 Maret 2026. Kemudian jika kita lihat juga untuk rata-rata kecepatan kendaraan yang baik itu melintas ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya mengarah ke tol Trans Jawa, ini di rata-rata kecepatan 70 sampai dengan 80 km per jam, sehingga ini masih bisa dikatakan landai. Belum juga terlihat ada penumpukan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama ini. Kemudian juga untuk sistem rekayasa lalu lintas juga pihak polisi sudah mempersiapkan secara matang. Namun kembali lagi, untuk rekayasa sendiri akan dilakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan itu seperti apa. Apakah jika nantinya 5.000 kendaraan dalam 1 jam ini sudah terlihat ada penumpukan volume kendaraan, maka akan diberlakukan terlebih dahulu secara bertahap seperti kontraflow secara lokal ataupun secara nasional. Kemudian jika memang sudah tidak menampung lagi, akan diberlakukan sistem one way atau satu arah menuju ke arah tol Trans Jawa, karena memang didominasi kendaraan dari plat nomor B atau daerah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa. Selain itu juga jika memang para pemudik sudah mulai merasa kelelahan akibat mengendarai kendaraan lebih dari 4 jam, ini disarankan untuk menepikan kendaraan di rest area terdekat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama microslip ataupun gagal fokus untuk melakukan perjalanan. Kemudian mengingat juga saat ini cuaca sedang tidak menentu, bisa dikatakan pagi sampai dengan siang ini panas terik seperti saat ini dengan suhu di atas 35 derajat Celcius. Kemudian jika sore hari ini bisa berubah menjadi panas ataupun hujan, karena itu juga menyebabkan daya tahan imun tubuh menjadi turun. Selain itu juga pentingnya cek kendaraan sebelum berkendara untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing guna terciptanya mudik aman dan juga lancar sampai dengan kota tujuan. Ini juga bisa kita gambarkan dengan kondisi yang kemarin ketika pukul 6 pagi ini sempat terjadi ada kecelakaan lalu lintas di kilometer 71, yang mana kendaraan Grand Max ini menghantam buntut truk yang sedang melaju akibat diduga microslip ataupun kelelahan. Sehingga inilah yang menjadi perhatian dan juga atensi bagi calon pemudik yang ingin melakukan perjalanan agar disiapkan secara matang berbagai prasarananya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Priska. Ya, terima kasih Nata. Kita beralih ke Salam. Salam, bagaimana arus mudik di sana? Apakah sudah ada lonjakan penumpang? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini terpantau normal cenderung lengang. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas di momen arus mudik Lebaran 2026 ini. Bahkan dari PT ASDP sendiri mencatat bahwa dalam kurun waktu 24 jam pada hari kemarin ini ada lebih dari 19.790 kendaraan yang sudah menyeberang menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan memang ini kondisinya cukup meningkat ya, sekitar kurang lebih 40,8% jika dibandingkan dengan periode pada tahun sebelumnya. Dan memang dari PT ASDP sendiri ini juga melakukan mitigasi, salah satunya dengan melakukan upaya rekayasa lalu lintas yang rencananya ini sudah mulai diberlakukan memang hingga tanggal 20 Maret mendatang, misalnya mulai dari delay system maupun juga single tarif begitu, atau juga single tiket. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa kami juga sempat berbincang begitu bersama dengan sejumlah pemudik yang hendak berangkat atau juga menyeberang ke Pulau Sumatera begitu, yang mereka juga sengaja untuk memilih waktu perjalanan mudiknya pada waktu gelap, terutama pada malam hari hingga pagi dini hari untuk menghindari panas terik matahari seperti yang terjadi pada saat ini nih, bahwa untuk suhunya sendiri di Pelabuhan Merak saat ini sudah lebih dari 30 derajat Celcius, yang tentunya ini membuat masyarakat juga merasa khawatir jika keluar dari kendaraannya karena memang panas terik matahari ini sangat menyengat kondisinya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan, Priska, untuk arus kendaraan sendiri memang masih didominasi oleh plat B asal Jakarta dan juga sekitarnya, yang mereka juga ini sengaja untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di kampung halaman, yang ini juga menjadi menghindari juga terjadinya kepadatan menjelang Lebaran, yang mereka sendiri juga pada akhirnya memilih waktu perjalanan mudik jauh-jauh hari sebelum puncak arus mudik yang rencananya ini diprediksi akan terjadi pada hari esok dan juga lusa. Priska.
Ya, terima kasih Nata dan Salam melaporkan situasi terkini arus mudik Lebaran 2026. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga kesehatan. Pemirsa, puncak arus mudik, sejumlah pemudik motor kedapatan nekat membawa bayi mungilnya mudik naik motor. Sementara satu keluarga memilih mudik naik bajai ke Tegal, Jawa Tengah demi ngirit ongkos. Terik matahari di jalur Pantura tak menyurutkan pemudik untuk pulang ke kampung halaman, termasuk pemudik motor. Di tengah padatnya arus mudik, masih banyak pemudik motor nekat membawa anak mereka, bahkan yang masih bayi. Bayi digendong di pangkuan ibunya, sementara sang kakak duduk di depan dekat kemudi. Selain alasan berkumpul bersama keluarga, para pasutri pemudik motor ini mengaku ingin memperkenalkan bayi mungil mereka ke kakek nenek dan keluarga di kampung halaman. Kumpul keluarga sih, sama bawa ini cucu. Oh, bawa cucu? Iya. Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali bawa bayi. Oke, hadiah orang tua juga tadi ya? Bisa jadi. Nah, harapannya di Lebaran kali ini dengan kirim bayi ke kampung halaman berapa? Senang banget, karena Lebaran pertama sih punya bayi. Tanya mudik dengan motor, sejumlah pemudik juga memilih mengendarai bajai. Badri, sopir bajai ini memboyong keluarganya menuju kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Murah jadi alasan Badri mudik naik bajai dan bisa beristirahat kapanpun ia mau. Jadi dari rumah ke rumah praktis, nggak ada suatu halangan apapun. Ini tiap tahun, Pak? Tiap tahun. Keluarga. Berarti menghemat ongkos, Pak ya? Iya, ngirit ongkos. Badri tak sendirian, ia mudik beriringan bersama rekan pengendara bajai lainnya. Tim kontributor iNews melaporkan. Jalur Pantura juga diramaikan oleh pemudik yang membawa burung peliharaan. Mulai dari burung merpati, kenari hingga cucak ijo turut diboyong ke kampung halaman. Gelombang arus mudik terus terjadi di jalur Pantura pada Minggu pagi. Data Dinas Perhubungan mencatat hari kemarin 20.000 kendaraan melintas di jalur Pantura Cirebon. Selain kendaraan bermotor, kepadatan kendaraan juga terjadi karena banyaknya truk besar melintas di jalur Pantura. Dari mana burungnya? Dari Jakarta Utara. Dibawa? Karena hobi. Oh, hobi? Iya. Dibawa gitu? Iya. Buat dilombain atau gimana, Bang? Buat di ternak. Oke. Iya. Takut mati ya? Pemirsa, Lebaran 2026 diprediksi akan terjadi perbedaan hari. Majelis Ulama Indonesia memprediksi Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Sedangkan Muhammadiyah sebelumnya telah mengumumkan Lebaran jatuh pada sehari sebelumnya, yakni Jumat 20 Maret 2026. Pemerintah menjadwalkan sidang isbat penentuan 1 Syawal pada Kamis mendatang. Namun sejumlah perkiraan penentuan Idul Fitri sudah mengemuka, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Khalil Nafis memprediksi Lebaran 2026 atau 1 Syawal 1447 Hijriah sebagaimana puasanya, kayaknya lebarannya juga beda-beda kita. Ya, Muhammadiyah menyampaikan berlebaran pada tanggal 1 Syawal. Ya, tapi 1 Syawalnya bertepatan dengan 20 April. Persis itu sudah mengumumkan tanggal 21 itu lebarannya karena tidak imkanur ru'yah. NU nunggu ru'yah, tapi sepertinya tanggal 21 NU itu. Kenapa? Menurut hitungan falaknya, seluruh Indonesia tidak sampai 3 derajat. Yang paling tinggi di Aceh itu cuman 2,51 derajat, elongasinya 61. Sementara ketentuan kriterianya minimal imkanur ru'yah, bulan bisa dilihat kalau di atas 3 derajat
lalu elongasinya minimal 6,4 derajat. Nah nanti biasanya ada ini yang pengen lebaran bareng nggak melihat bulan, bersaksi melihat bulan. Padahal yang dilihat itu kunang-kunang. Ya. Oleh karena itu pemerintah kita minta bijak nantinya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya serahkan saja. Ya, pemerintah kan bukan menetapkan berdasarkan kesepakatan orang-orang yang melihat. Kalau memang itu mengikuti metodenya, metode ru'yah, imkanur ru'yah sebagaimana kesepakatan Mabim, maka pemerintah ikutilah Mabim. Lebarannya dua. Pemirsa, 6 hari jelang Lebaran, kondisi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pagi tadi masih ramai lancar. Pagi tadi, arus lalu lintas terpantau sepi dan belum terlihat adanya pergerakan yang signifikan dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalur selatan Lingkar Gentong menghubungkan wilayah Jawa Barat, diantaranya Garut, Tasikmalaya, Ciamis. Puncak kepadatan diprediksi 2 hari jelang Lebaran. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Muharlin di jalur selatan Lingkar Gentong. Selamat siang Muharlin, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana siang ini? Selamat siang Priska dan juga pemirsa. Untuk situasi di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini di 6 hari menuju puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2026. Kondisi arus lintas di sini masih terpantau normal, ramai lancar begitu sejak pagi tadi, yang mana jalur kami juga belum melihat adanya kepadatan dan juga lonjakan dari kendaraan pemudik yang akan melintas di jalur Lingkar Gentong ini sendiri, yang mana memang jalur Lingkar Gentong ini menjadi jalur pilihan bagi sebagian besar warga, khususnya warga yang berasal dari Jawa Barat. Dan juga jalur Gentong ini menghubungkan sejumlah daerah di Jawa Barat, diantaranya Garut, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis yang menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Untuk perkiraan atau prediksi dari lonjakan kendaraan yang terjadi di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini diprediksi akan terjadi pada hari kedua sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu kami menghimbau ini bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan melintasi Lingkar Gentong ini untuk melakukan perjalanan jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri ini guna untuk menghindari kemacetan yang memang sering terjadi biasanya menuju atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan kami juga menghimbau ini kepada masyarakat yang perlu diperhatikan juga, di mana terkait dengan medan jalan di Lingkar Gentong ini sendiri yang memang cukup ekstrim begitu, dengan banyaknya tikungan tajam, kemudian jalan menanjak dan menurun yang cukup ekstrim. Ini yang turut harus diperhatikan begitu bagi para pemudik yang melintasi jalur Lingkar Gentong ini. Dan juga yang hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya untuk para pemudik ini, kami menghimbau para pemudik untuk memperhatikan kondisi kendaraan Anda, mulai dari pengecekan lampu kendaraan, kemudian pengecekan roda-roda kendaraan, dan juga pengecekan sistem pengereman. Dan yang tidak kalah pentingnya, Priska dan juga pemirsa, kondisi yang harus diperhatikan ini kondisi bagi pengendara begitu yang melakukan atau mengemudi kendaraan, untuk memastikan Anda yang mengemudi ini harus dalam kondisi fit begitu, hingga nantinya Anda bisa selamat sampai tujuan dan berkumpul kembali bersama dengan keluarga untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Dan kemudian untuk keselamatan dan juga keamanan ini dari pihak kepolisian sendiri, dari Polres Tasikmalaya Kota ini sudah mempersiapkan atau memasang CCTV di sepanjang 30 km jalur Lingkar Gentong yang disiapkan. Kemudian juga ada sejumlah titik-titik yang disiapkan pos-pos pelayanan terpadu yang mencakup pos pelayanan kesehatan dan juga pos pelayanan keamanan. Ini berfungsi atau berguna bagi para Anda pengemudi yang mungkin kelelahan di jalan ini, untuk bisa rehat sejenak atau beristirahat sejenak untuk kembali sebelum kembali melakukan perjalanan mudik Anda. Kembali ke Priska. Ya, terima kasih rekan Muharlin, selamat bertugas kembali.
Setiap sudut ruang tunggu dan loket tiket di dalam terminal bus Kalideres Jakarta Barat dipadati ribuan calon.